Hai, selamat datang di channel bersama Yani. Hari ini saya mau bikin nastar untuk tahun baruan. Rasanya legit dan renyah. Silakan like, subscribe, nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru. Bahan isiannya adalah selai nanas. Saya bikin sendiri. Banyaknya 1500 gram nanas yang sudah dibersihkan. 1500 adalah berat bersih setelah dikupas. Masukkan ke dalam chopper. Saya pakai chopper CH200 keluaran dari Mito Chiba Elektronik. Kapasitasnya besar banget. Di tabung yang besar mempunyai 3 mata pisau yang super tajam. Penggunaannya mudah banget dan satu lagi tentunya low watt. Ini saya tidak menambahkan air ya. Sudah selesai, cepat banget prosesnya. Siapkan wajan, kemudian masukkan nanas yang sudah dihaluskan. Tambahkan kayu manis. Kalau suka cengkeh, boleh dimasukkan. Kalau warnanya sudah mulai kecoklatan, masukkan 200 sampai 250 gram gula pasir. Teman-teman, manisnya itu sesuaikan dengan selera. Boleh 200, boleh 250 gram. Kemudian diaduk-aduk sampai semuanya berubah warna. Makin lama, makin mengental. Kalau sudah mengental seperti ini, sudah selesai. Matikan kompornya dan biarkan sampai dingin. Setelah dingin, buang kayu manisnya, kemudian dibulat-bulatkan. Beratnya kurang lebih 3-4 gram. Untuk adonan tepungnya, saya pakai margarin dan butter. 200 gram butter Wisman, kemudian 300 gram margarin. Boleh menggunakan cake and cookies ataupun Palmia Royal yang adalah campuran margarin dan butter versi ekonomis. Ini lebih renyah ya teman-teman. Lalu masukkan 140 gram gula halus, disaring dulu supaya tidak ada yang menggumpal. Kemudian diaduk sampai gula dan margarin serta butternya rata. Lalu tambahkan 4 butir kuning telur, 1/3 sendok teh vanila bubuk, lima sampai 6 bungkus susu. Ini beratnya satu bungkusnya 26 gram. Masukkan 400 gram tepung terigu protein rendah, lalu 300 gram tepung maizena. Semuanya diaduk sampai rata. Setelah rata, ambil adonan lalu dipipihkan, masukkan selai nanas, ditutup lalu dibulat-bulatkan.
Seperti ini ya teman-teman, sampai adonannya habis. Setelah itu, letakkan di atas loyang yang sudah dioles tipis-tipis dengan margarin. Kemudian, toppingnya adalah 3 kuning telur, ditambahkan 3 sendok makan minyak goreng. Ini saya beruntung banget dapet telur yang warnanya orange. Lalu setelah itu ditopping tipis-tipis. Boleh ditopping menggunakan keju parut, boleh juga polos seperti ini. Setelah selesai semua, siap di oven menggunakan suhu 150 derajat. Letakkan di rak tengah pakai api atas bawah. Saya menggunakan oven Fantasi 2 keluaran dari mito.id. Oven ini hemat listrik banget dan kelebihannya mempunyai suhu yang berbeda antara atas dan bawah. Jadi, saat ini saya menggunakan suhu atas 150 dan suhu bawah 110. Lamanya kurang lebih 15-20 menit. Namun, sesuaikan saja dengan oven masing-masing. Karena setiap merek oven mempunyai daya panas yang berbeda-beda. Kalau sudah selesai, keluarkan dari oven, kemudian pindahkan ke cooling rack supaya cepat dingin dan tidak lembab. Teman-teman, ini worth it banget. Pokoknya mantul markentul. Resep ini sudah berkali-kali saya coba dan kalau dijual laris manis. Rasanya tuh legit, gembyur, pokoknya enak deh. Selamat mencoba. Selamat tahun baruan. Salam sehat, sampai ketemu lagi.